Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fadlan Sabihuda. Saya mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2023, jurusan Pendidikan Jasmani. Nih, di sini saya akan menerangkan bagaimana computational thinking dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pendidikan jasmani atau PJOK. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu computational thinking atau CT. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih CT itu? Nah, CT ini adalah proses berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dengan menggunakan konsep-konsep ilmu komputer. Nah, dengan tujuan utamanya dari CT ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Nah, jadi teman-teman semua ini kita akan belajar bagaimana cara berpikir secara komputer berpikir menjadi komputer. Di sini ada 4 pondasi utama dalam computational thinking atau CT itu sendiri. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan keempat adalah algoritma. Nah, dekomposisi adalah proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sedangkan pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenali kesamaan dalam data ataupun masalah yang sudah terjadi. Nah, abstraksi adalah menyederhanakan informasi dengan menghilangkan detail yang tidak relevan atau tidak diperlukan. Dan yang terakhir ada algoritma, adalah merancang langkah-langkah teruntut untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan menerapkan computational thinking ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan bertani ataupun berkebun. Dekomposisi dalam bertani ataupun berkebun. Nah, tadi sudah dijelaskan kan bahwa dekomposisi itu adalah proses memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, dalam contoh pertanian ini petani dapat mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses penanaman, mulai dari pemilihan bibit-bibit, serta mempersiapkan lahan, juga penanaman benih, lanjutnya ke pemupukan, hingga ke proses panen. Nah, membagi tugas dalam pengelompokan pertanian seperti irigasi, mengendalikan hama, memantau pertumbuhan tanaman, ini juga dapat berupa dekomposisi dalam computational thinking. Nah, tentunya dalam proses pengimplementasiannya, menyusun jadwal aktivitas harian, mingguan, dan bulanan untuk setiap tahap proses penanaman atau perkebunan ini dapat dibagi menjadi tugas antara pekerja petani berdasarkan keterampilan dan keahlian mereka. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Nah, di sini pengenalan pola yaitu adalah kemampuan untuk melihat kesamaan atau tren dalam data. Nah, manfaatnya di sini untuk mempercepat proses pengenalan pola. Nah, dalam pertanian tentunya kita harus menganalisis data cuaca ataupun prediksi kondisi yang optimal untuk penanaman, serta mengidentifikasi pola serangan hama berdasarkan musim ataupun kondisi lingkungan. Nah, tak kalah penting juga dalam pemilihan pupuk dalam menanam. Nah, menggunakan data historis atau data dari sejarah cuaca untuk merencanakan jadwal penanaman. Nah, ini bisa dengan menerapkan seperti sensor dan perangkat IoT atau Internet of Things untuk memantau kondisi lapangan dan mengidentifikasi pola serangan hama. Selanjutnya adalah abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah proses menyederhanakan informasi dengan menghilangkan detail yang tidak relevan atau tidak penting untuk fokus pada aspek penting. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk menghilangkan yang tidak penting. Nah, dalam pertanian ini membuat
model pertumbuhan tanaman berdasarkan variabel atau kunci seperti suhu, kelembaban, dan kadar nutrisi tanah tentunya sangat dibutuhkan dalam proses pertanian agar memaksimalkan proses panen. Nah, untuk menyederhanakan informasi dari berbagai sumber data untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai kesehatan tanaman, ini bisa dilakukan dengan contohnya penerapan teknologinya, yaitu menggunakan software pertanian untuk modelnya pertumbuhan tanaman dan memprediksi hasil panen, serta mengembangkan dashboard yang menampilkan data penting seperti kondisi tanah, cuaca secara real time, dan juga serangan hama. Kemudian adalah algoritma. Nah, algoritma ini adalah langkah-langkah yang terurut yang dirancang untuk menyelesaikan masalah. Nah, manfaatnya yaitu menyediakan solusi yang efisien dan dapat diulang. Nah, lalu kemudian dalam contoh pertanian ini, merancang algoritma untuk sistem irigasi otomatis yang menyiram tanaman berdasarkan kebutuhan air yang diprediksi, serta dapat menggambarkan algoritma seperti pemupukan yang menentukan jumlah dan jenis pupuk yang optimal berdasarkan analisis tanah. Nah, dalam implementasinya bisa juga membuatkan program sistem irigasi pintar yang menyesuaikan jumlah air berdasarkan data dari sensor kelembaban tanah, dan juga membuat aplikasi mobile untuk pertanian yang memberikan rekomendasi pemupukan berdasarkan hasil analisis tanah yang diinput. Kemudian, CT juga dapat diimplementasikan dalam berbagai mata pelajaran lain. Nah, dalam mata pelajaran matematika, kita dapat memformulasikan masalah matematika dan menggunakan algoritma untuk menyelesaikannya. Nah, dalam sains juga, kita dapat mengevaluasi dan merancang eksperimen ilmiah dengan langkah-langkah yang sistematis. Tentunya CT ini tidak hanya dikembangkan di kehidupan sehari-hari, tetapi juga bisa dalam persekolahan dan juga mata pelajaran yang lainnya. Lalu, bagaimana implementasi component thinking dalam pendidikan jasmani atau pembelajaran PJOK? Nah, kemudian di sini saya akan membagikan salah satu contoh implementasi component thinking dalam pendidikan jasmani. Nah, pada tahap dekomposisi, yang pertama yaitu membagikan gerakan kompleks menjadi langkah-langkah sederhana. Nah, jadi langkah-langkah sederhana itu diperlukan dalam PJOK. Lalu dalam pengenalan pola, nah, ini berupa menganalisis pola gerak untuk meningkatkan teknik peserta didik. Lalu di sini ada abstraksi. Nah, abstraksi ini yaitu menyederhanakan instruksi latihan. Nah, yang terakhir di sini ada algoritma, yaitu merancang rencana latihan dengan urutan langkah yang jelas. Nah, dengan CT ini terlihat jelas bahwa apabila dilakukan secara struktur, maka pembelajaran PJOK akan terarah dan juga sesuai dengan tujuan. Proyek STEM dengan CT. Apakah kalian tahu apa itu STEM? Nah, STEM ini kepanjangan dari Sains, Teknologi, Engineer, Matematik. Nah, dalam proyek STEM ini, CT dapat digunakan untuk merancang dan menyelesaikan proyek. Nah, ini sebagai contohnya dalam pendidikan jasmani. Nah, desain bangun alat ukur jarak lompat. Nah, kita bisa menggunakan langkah-langkah computational thinking seperti dekomposisi, mengenalan pola data, dan juga abstraksi informasi, dan membuat algoritma untuk pengukuran. Nah, jadi selain CT dapat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya CT juga terlibat dari pengembangan teknologi dalam segi sains dan juga engineering. Setelah kalian mengetahui apa itu component thinking, maka dipastikan setelah kalian mempelajari tentang component thinking ini, tentunya dapat meningkatkan kemampuan. Nah, diantaranya yaitu
berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan keterampilan untuk berteknologi. Perubahan metode ini dalam integrasi CT membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga efektif. Oke, secara keseluruhan, componental thinking ini sangat penting karena membantu dalam memahami dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efisien. CT ini juga bermanfaat bagi siswa dalam mengembangkan keterampilan penting untuk masa depan yang semakin digital. Tentunya di abad 21 ini kita harus beradaptasi terhadap teknologi. Dengan adanya CT ini, saya berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengintegrasikan CT dalam semua aspek pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PJOK yang nanti saya akan ampu.